1.2 Cakep. hidup asik tanpa narkoba. Contoh saya ini, saya penyalahguna, terus kemudian saya betul. Iya. Terus dapat hidayah, terus saya datang ke BNK gitu ya. Nah, itu dijamin hak-haknya. Jadi tidak akan ada proses pidana, tidak akan ada proses hukum. Gitu. Ini yang perlu memang disampaikan kepada masyarakat gitu. Karena banyak masyarakat itu, terutama pengguna itu yang memang persepsinya kalau saya dibawa ke pihak aparat misalkan, wah ini proses tangkap penjara masa gitu depan ya. saya hancur. Nah, padahal tidak. Untuk mereka yang lapor secara sukarela. Berarti lebih baik lapor sendiri. Betul. Makanya yang kita kedepankan itu adalah segeralah lapor ya sebelum tertangkap gitu. Nah, untuk anak-anak nih Pak, kalau untuk biasanya kan BNN tuh ngadain tes urin gitu nggak sih ke sekolah-sekolah gitu. Nah, semisal ada anak yang positif menggunakan itu tindakannya gimana? Apakah mereka juga termasuk hukum pidana atau bagaimana untuk anak-anak? Anak-anak mana dulu nih? SMA? Iya. Pelajar lah ya, misalnya SMA, pelajar atau mahasiswa gitu mungkin. Kalau untuk seperti kayak pelajar gitu ya, pelajar dan mahasiswa itu memang kami selama ini selalu mengedepankan aspek pencegahan kayak gitu. Ini juga yang selalu saya sampaikan gitu kan kepada pihak sekolah gitu. Jadi yang pertama misalkan kalau Bapak Ibu misalkan melihat ada indikasi siswanya yang pakai narkoba, tapi sulit untuk memastikan, bisa berkoordinasi dengan kami kayak gitu. Nah, nanti misalkan setelah diperiksa ternyata memang dia betul penyalahguna narkoba, tugas kami adalah memberikan rekomendasi kepada sekolah tersebut agar si siswa itu menjalani rehabilitasi rawat jalan. Gitu. Jadi tidak kemudian malah langsung ditangkap berhentikan. Kayak begitu gitu. Jadi memang tugas kami itu adalah sebatas memberikan rekomendasi dan keputusan akhirnya ada di pihak sekolah gitu ya gitu. Tapi menurut saya memang ini perlu dipahami gitu kan oleh pihak sekolah gitu kan, apalagi ini terutama ya, apalagi memang kalau si siswa itu masih di kategori coba pakai. Yang masih satu atau dua kali betul, gitu ya, betul. Kan yang sekarang yang banyak itu kan penyalahguna yang dicoba pakai. Coba pakai itu ya. Iya. Itu yang apa? Berarti sekarang untuk kategori langsung dipidanakan tuh yang kasus seperti apa tuh Pak? Itu yang tertangkap tangan. Yang tertangkap tangan oleh petugas. Itu mau dia pemakai, mau dia pengedar itu ya itu langsung di itu. Nah, ada lagi. Jadi intinya kalau pada saat misalkan orang pakai narkoba kemudian tertangkap tangan kayak begitu ya. OTT itulah ya. Nah, proses hukum pasti akan jalan. Gitu kan. Proses hukum akan berjalan kayak begitu. Tapi di pemerintah kita sekarang ini itu memfasilitasi punya program yang namanya adalah TAT, Tim Assessment Terpadu. Gitu. Nah, TAT ini ada di mana? TAT ini ada di BNN. Baik BNN pusat, BNN provinsi maupun kabupaten kota kayak gitu. Jadi kayak di Batang, kami punya tim TAT gitu. Anggotanya siapa? Anggotanya adalah perwakilan dari Polres, kemudian dari Kejaksaan Negeri, kemudian dari tenaga medis, dokter ataupun psikolog. Iya. Nah, kemudian tugasnya apa sih? Tugasnya itu tim TAT adalah untuk memastikan, untuk melakukan assessment terhadap seorang tersangka penyalahgunaan narkoba. Gitu. Jadi TAT ini melihat gitu kan, melihat apakah tersangka ini memang dia itu murni penyalahguna atau dia pengedar atau penyalahguna plus pengedar gitu. Nah, kemudian tim TAT ini memberikan rekomendasi gitu ya. Rekomendasi untuk siapa? Untuk hakim nantinya. Hakim di pengadilan nantinya. Betul. Jadi intinya proses hukum itu terus berjalan, tetap berjalan kayak begitu.
Nah, nanti hakim di persidangan itu akan melihat, atau setidaknya dia akan menjadikan rekomendasi ini sebagai salah satu dasar bahan pertimbangan dalam putusannya. Putusan kayak itu begitu. tadi. Kalau biasanya putusannya apa aja, Pak? Antara apa dan apa? Putusannya itu misalkan bisa saja dia divonis bersalah gitu ya, kemudian menjalani hukuman penjara. Gitu. Atau bisa juga dia misalkan divonis bersalah tapi kemudian menjalani vonis rehabilitasi kayak begitu. Nah, itu yang idealnya seperti itu gitu ya. Cuma memang ini juga perlu kita ketahui, salah satu kesulitannya sekarang ini adalah karena kita belum punya tempat rehab di wilayah kota di ini. wilayah Batang dan sekitarnya ini kayak gitu. Nah, jadi ini yang mungkin masih menjadi sedikit kesulitan gitu. Kalau misalkan hakim itu menjatuhkan vonis untuk rehabilitasi, rehabilitasinya mau di mana gitu ya? Karena misalkan yang terdekat milik BNN itu kan adanya di Lido. Lido itu Jawa Barat. Bogor, Jawa Barat sana kayak gitu. Berarti nanti dari BNNK Batang itu memberikan rekomendasi ke sana gitu. Jadi enggak, itu bukan tugas dari tim THT-nya. Tugas tim THT itu adalah dia melakukan assessment, kemudian memberikan rekomendasi gitu. Nah, jadi rekomendasinya itu hasilnya itu akan disampaikan kepada penyidik. Contoh misalkan penyidik dari Polres. Ya. Nah, nanti tanggung jawab dari penyidik Polres itu sudah diserahkan lah istilahnya, nanti terserah mau seperti apa gitu ya. Cuman untuk panti rehabilitasi sendiri paling dekat itu Bogor, Jawa Barat. Ya, saat ini memang kalau yang kapasitasnya banyak itu yang milik BNN sendiri gitu ya, itu adanya di Bogor gitu. Nah, ini mungkin agak sedikit kesulitan gitu. Kalau misalkan katakanlah si hakim itu menjatuhkan vonis rehabilitasi gitu. Karena agak sulit pemantauannya agak sulit. Iya. Ini menarik loh ya sini kalau di panti rehabilitasi. Tapi ya nanti sebelum masuk ke rehabilitasi, Pak, ini kan kita bertemu kan dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tanggal 26 Juni 2021. Betul. Ya. Dari BNN sendiri, adakah harapan untuk generasi muda? Ya, jelas gitu ya. Maksudnya kalau kita bicara generasi muda ini kan berarti mereka yang berada di kategori pelajar, mahasiswa, dan pekerja kan? Gitu. Padahal kalau tadi saya sampaikan, sekarang penyalahgunaan narkoba itu didominasi oleh pekerja dan pelajar. Gitu. Jadi harapan kami tentunya bahwa informasi soal narkoba ini bisa dipahami dengan baik kayak gitu ya. Dan sebenarnya sekarang kalau kita bicara akses informasi itu udah nggak ada kendala lagi, mestinya begitu kan? Iya. Gitu. Informasi soal narkoba itu bisa diakses kapanpun dengan mudah gitu kan. Nah, tinggal adalah informasi seperti apa sih gitu ya. Informasi seperti apakah yang harus atau yang bisa kita pilah gitu kan, supaya kita jangan sampai salah langkah nih. Gitu. Karena ada juga orang itu yang misalkan dia menggunakan narkoba karena salah informasi gitu kan. Karena salah informasi. Nah, saya ambil contoh misalkan apa, kita bicara tembakau gorila misalkan. Tembakau gorila gitu ya. Tembakau gorila ini itu baru Pak atau gimana? Sebenarnya trennya sudah beberapa tahun terakhir ini kayak begitu. Tembakau gorila pada saat awal kemunculannya kayak begitu, mungkin orang mengetahuinya sebagai rokok herbal kayak gitu, atau tembakau rokok merek gorila gitu ya. Nah, mereka nggak tahu ternyata bahwa tembakau gorila ini punya kandungan narkotika
gitu kan, zat sintetik kanabinoid kayak begitu. Nah, karena mereka tidak tahu, kemudian mereka mengkonsumsi, gitu kan. Begitu misalkan dites urin hasilnya positif, kayak begitu. Nah, itulah yang saya sebut contoh adalah bagaimana mereka mengkonsumsi tapi tidak tahu karena salah informasi gitu ya. Jadi supaya tidak salah langkah kayak begitu, ya memang kita harus terus mengupdate kayak begitu kan. Mengupdate jenis-jenis narkoba baru. Betul, mengupdate informasi tentang narkoba ini gitu kan. Kenapa ini penting? Karena kalau kita bicara bandar, bicara sindikat, ini kan kita berhadapan dengan orang-orang yang cerdas, gitu kan, yang punya uang. Kan mereka pebisnis juga kan, tanda kutip kayak gitu ya. Tentu mereka berkeinginan bagaimana supaya bisnis ini bisa langgeng, gitu ya. Nah, tembakau gorila itu adalah salah satu contoh modus yang digunakan oleh sindikat bagaimana untuk membodohi, untuk mengakali masyarakat kita kayak gitu. Dan tren ini sebenarnya juga sudah banyak terjadi di negara-negara lain kayak gitu. Inilah yang disebut namanya NPS, New Psychoactive Substances, narkotika jenis baru. Itu udah ada berapa banyak Pak yang diketahui? Kalau bicara di tingkat dunia itu udah ratusan. Kalau tidak salah sekitar 800 jenis NPS yang sudah ditemukan di berbagai negara di dunia. Tapi kalau kita bicara di BNN sendiri, di Indonesia, data BNN itu menunjukkan sampai dengan saat ini ada 83 jenis yang sudah terdeteksi, gitu ya. Nah, 83 jenis ini sebanyak 75 jenis diantaranya ini sudah diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang pakai atau menjual tembakau gorila, itu sudah bisa dikenakan sanksi hukum, gitu. Nah, yang 8-nya ini masih dalam tahap pembahasan kayak begitu. Terus ada lagi loh Pak, saya nonton di internet itu, mohon maaf nih, pembalut wanita direbus terus diminum Pak. Itu salah satu apa? Itu hoax. Oh, itu hoax. Itu hoax kayak begitu. Itu kan sempat muncul beritanya beberapa tahun yang lalu gitu kan. Termasuk juga ada permen kayak begitu. Nah, permen ini memang ada yang benar, yang memang dia memiliki kandungan narkotikanya. Ada yang hoax kayak begitu. Jadi memang memang benar tadi ya, sumber informasinya udah harus jelas juga ya Pak ya. Betul. Jadi kalau makanya pencegahan narkoba itu kan menurut saya memang perlu dilakukan sejak dini kayak begitu. Karena kita kan sebagai orang tua misalkan yang punya anak, nggak bisa kan mengawasi anaknya itu 24 jam. Dia bergaul dengan siapa, ada di mana, kemudian sedang mengonsumsi apa kayak begitu. Jadi hal-hal seperti yang sifatnya pencegahan itu perlu untuk dilakukan kayak begitu. Karena beda ya, kalau kita bicara masalah narkoba ini mungkin beda karakteristiknya dengan contoh kayak terorisme, kayak korupsi kayak gitu. Narkoba ini nggak ada batas, tanpa batas. Bicara pengguna, anak usia dini bisa sampai manula ada. Kemudian bicara status sosial, orang kaya, orang miskin ada. Nganggur. Iya kan, pejabat publik, artis, aparat, atlet, iya. Gitu kan, semua bisa, semua punya potensi gitu kan, untuk menjadi pengguna ya Pak ya. Iya. Maka itu tadi. Itu yang ngerinya itu di situ gitu. Beda mungkin dengan tindak kejahatan lainnya gitu kan, yang dia spesifik. Contoh misalkan kayak korupsi, ya umumnya pengusaha, pejabat publik, gitu kan. Wow, luar biasa loh ya sini. Nah berarti definisi dari Hari Internasional Narkotika sendiri menurut Bapak tuh apa tuh? Oke. Harusnya kita peringati dengan apa gitu Pak? Mungkin. Ya. Jadi kalau kita bicara Hari Anti Narkotika Internasional, HANI gitu ya, disingkatnya. Oh, Hari HANI. Ini diperingati setiap tanggal 26 Juni, gitu kan, di seluruh dunia. Kayak begitu. Nah,
yang perlu dipahami adalah ini bukan hari ulang tahun gitu kan, dong. atau hari yang kita untuk berpesta pora. Ya jangan gitu kan. jangan sampai gitu kan. Filosofinya mungkin Pak, ya. Betul. Jadi filosofinya ini adalah hari di mana ini adalah bentuk keprihatinan kita gitu sebagai warga masyarakat gitu menyikapi permasalahan penyalahgunaan narkoba yang ada gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada sejarahnya nggak sih Pak yang ketika kenapa diputuskan tanggal 26 Juni? Jadi kalau yang saya pahami itu 26 Juni ditetapkan sebagai Hari Anti Narkotika itu dilakukan oleh UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime itu pada tanggal 26 Juni 1988 kalau saya nggak salah gitu. Nah jadi UNODC itu mengacu momennya adalah kepada masa di Tiongkok pada abad 17-18 yang lalu kayak begitu. Jadi mungkin dulu pernah dengar di dalam sejarah gitu kan yang namanya perang candu gitu kan antara Tiongkok dan Inggris gitu kan. Dimana dulu itu kalau misalkan kita baca dari sejarah bagaimana misalkan Tiongkok itu dicekoki opium oleh negara-negara barat gitu ya, oleh Inggris gitu kan, yang pada akhirnya ini melemahkan masyarakat Tiongkok kayak begitu. Nah ada salah satu seorang pejabat itu namanya kalau saya nggak salah tuh Sin Lin Sesu kayak begitu. Dia melihat gitu ya bahwa kondisi ini membahayakan gitu ya, dimana pada saat itu banyak masyarakat Tiongkok yang menjadi pecandu gitu kan, kemudian beban keuangan negara juga meningkat karena harus mengobati, kemudian juga uang dari Tiongkok itu sendiri keluar ke negara-negara barat itu untuk membeli opium kayak gitu. Nah akhirnya dia membuat pergerakan, membuat upaya perlawanan terhadap peredaran gelap opium itu. Nah momen itulah yang kemudian oleh UNODC itu diangkat sebagai Hari Anti Narkotika Internasional gitu. Oh my god. Pokoknya sih yang jelas Hani itu ya itulah. Kalau kita tanggal 26 selain nonton podcast ini gitu kita juga harus memikir nih kalau saya pakai narkoba ya kan masa depan suram. Ya kan. Setidaknya kita harus berpikir panjang gitu ya. Maksudnya kalau kita misalkan ditawari narkoba kayak begitu, kita harus berpikir panjang ke depan gitu kan. Apa dampaknya, apa efeknya gitu kan, kerugiannya apa kayak gitu. Nah informasi seperti itu yang harus kita pahami gitu kan. Hancur Pak hidupnya Pak kalau saya lihat. Kalau lihat di TV dulu Pak, hancur banget loh, masa depan suram, keluarga berantakan gitu kan. Betul, karena kalau kita bicara penyalahgunaan narkoba itu masalah yang bukan hanya menempa atau terjadi bagi si penyalahguna itu sendiri. Tapi nanti orang-orang terdekatnya itu akan kena imbas juga. Contoh seorang anak, dia pakai narkoba gitu kan, dia punya kakak, adik, orang tua di rumah gitu. Lama-kelamaan gesekan itu akan timbul tuh. Si anak ini dia mau beli narkoba nggak punya duit orang tuanya diambil, duit kakaknya diambil gitu ya, duit nggak ada, barang-barang di rumah dijual. Nah, pada akhirnya kan ini akan menimbulkan gesekan. Gitu kan, dengan orang tuanya, dengan anggota keluarganya, belum lagi kalau dengan lingkungan sekitarnya. Itulah makanya yang harus dilihat bahwa masalah ini bukan hanya bicara si penggunanya, tetapi lingkungan sekitar juga. Tapi nanti efeknya juga bisa ke yang lain gitu. Benar. Oke Pak, luar biasa sekali loh Pak ini. Terima kasih loh. Dan ini mungkin nanti setelah ini ada pembahasan tentang rehabilitasi Pak. Ini saya sangat menggairahkan loh, antusiasmenya itu ya kan. Bagaimana nanti kalau ditangkap terus dimasukkan ke panti rehabilitasi itu nanti betul. Mungkin Bapak bisa menjelaskan atau? Ya, ini nanti juga bicara masalah rehabilitasi ini kan bicara hal yang paling banyak bersinggungan dengan kita nih, dengan masyarakat terutama gitu ya.
pencegahan dan rehabilitasi gitu. Dan masyarakat juga perlu memahami gitu kan bahwa salah satu fungsi dari keberadaan BNNK Batang itu adalah melakukan rehabilitasi gitu ya. Bukan hanya untuk masyarakat Batang gitu, kami juga terbuka gitu kan untuk masyarakat di sekitarnya. Contoh kayak Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan Pekalongan gitu kan ya. Dan kami punya layanan, salah satunya itu adalah rehabilitasi rawat jalan gitu. Jadi nanti teknisnya, detailnya seperti apa, nanti rekan saya bisa memberikan informasi yang lebih ada ya Pak ya jelas. di sini Ada. ya. Itu Oke. seperti sudah di setting nih kayaknya. Sudah kita siapkan Ada pokoknya. Mas Adi ya Pak ya. Iya. Ya silakan Betul. Mas Ardi kalau mau gabung loh ini, kalau keberatan. Bapak berkenan di sini atau bagaimana? Mau ada kalau ada kegiatan lain lagi ya monggo. Nanti bergantian aja. Oh, bergantian. Iya. Oke. Ya udah Pak. Oke. Saya Ardi sebelumnya masuk. terima kasih sebelum Mas Ardi Ya. in frame. Saya terima kasih sekali Pak. Sama-sama udah ya. datang. Mohon maaf loh Pak kalau kami itu Enggak. bercandanya kebangetan gitu enggak ya. Saya terima kasih juga gitu. Maksudnya memang kegiatan-kegiatan seperti ini kami perlu dukungan kayak gitu kan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Iya, Intinya adalah bagaimana supaya masyarakat itu tahu keberadaan BNNK, kemudian peranannya apa sih untuk masyarakat gitu kan. Karena mungkin masalah narkoba ini kita nggak berharap gitu ya. Tapi suatu saat mungkin bisa jadi ada teman, keluarga atau saudara kita yang salah langkah. Langsung aja ke PNN. Jadi nanti untuk informasi detailnya bisa berkomunikasi dengan kami. PNNK tempatnya di Batang, di Betul. Kabupaten Batang, lebih tepatnya di dekat perbatasan ya Pak. Betul, ya? di Jalan Selamat Riyadi, nomor 53. Gitu. So, sebelum ditutup Pak, saya punya pantun. Saya sudah menyiapkan pantun. Oh gitu ya. Nanti ketika saya ngomong kamu bilang cakep gitu. Iya. Kan kalau pantun biasanya kan gitu kan. 1.2 koma. Cakep. Hidup asik tanpa narkoba. Mantap. Jebret. Ya itu pesan moralnya.